Halo, kembali lagi di channel K33. Hari ini kita ada di salah satu showroom di Bursa Mobil Kemayoran, yaitu AJS Mobilindo. Kalau teman-teman butuh mobil bisa langsung datang ke sini. Nah, mobil yang kita akan review hari ini adalah Honda Freed tahun 2012. Kalau kita lihat kuncinya seperti ini ya, masih menggunakan remote terpisah. Oke, sekarang kita buka saja mobilnya. Pertama-tama kita akan lihat dari bagian mesinnya. Oke, ini kalau kita lihat untuk kap mesinnya sudah dicat ya. Dan ada juga saluran untuk air intake yang dipasang pada kap mesinnya. Kemudian kita lanjutkan, ini untuk ruang mesinnya juga sudah dicat sewarna bodi. Kemudian tapi belum ada peredam ya, baik untuk kap mesin maupun ruang mesinnya. Dan itu untuk pegangan kap mesinnya masih pakai stick biasa tuh, belum hidrolik. Nah, untuk mesinnya sendiri ini 1500 cc SOHC iVTEC 4 silinder dengan tenaga 118 PS pada 6600 rpm dan torsi 146 Nm pada 4800 rpm. Nah, ini ruang mesinnya udah bersih ya. Ini sistemnya pakai PGM FI nih untuk standar Hondanya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya ini untuk headlampnya. Nah, headlampnya ini menggunakan halogen multireflektor. Kemudian untuk lampu senjanya ditambahkan modifikasi nih berwarna putih. Nah, itu untuk lampu sennya juga berwarna kuning ya. Kemudian di bawahnya ini ada fog lamp sama halogen multireflektor juga. Ini grill ciri khasnya Honda Freed. Di sebelah kiri juga sama nih, halogen multireflektor. Di bawahnya juga ada fog lampnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bannya. Ini velgnya ukuran 15 inci ya, dengan profil ban 18565 R15 dan rem depannya sudah cakram juga. Kemudian kita lanjut. Nah, di samping sini ada kaca yang cukup besar ya untuk membantu visibilitas. Kemudian spionnya ini sudah retract dan ada sen pada lampu pada kaca spionnya. Kemudian kita lanjutkan, ini untuk handle pintunya dicat sewarna bodi, namun tadi masih belum keyless ya. Sekarang coba kita buka untuk pintunya. Oke, kita buka dulu remote-nya. Kemudian kita tarik handle pintunya. Nah, ini kalau kita lihat untuk tampilan door trim Honda Freed seperti ini. Di bagian door trimnya ini ada dua nih. Ada yang bahannya plastik dan juga ada bahannya fabric. Kalau yang di atas itu bagiannya ini dari bahan fabric ya. Cukup empuk, namun di bagian yang hitam-hitamnya ini dari bahan plastik. Kemudian ada door pocket dan juga ada tempat untuk cup holder serta ada speaker. Untuk door handle-nya masih plastik biasa. Kemudian untuk power window ini auto di sisi driver, kemudian ada door lock dan window lock. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk bagian bawah sini ini untuk membuka kap mesin. Kemudian itu pedal gas, rem dan juga rem tangannya injek ya, model injek ya. Nah, di sini ada untuk electric mirror, kemudian untuk membuka pintu. Jadi pintu sampingnya ini sudah elektrik ya. Nah, ini tombol untuk retract dan juga itu tombol untuk fog lampnya. Kemudian di atas sini ada cup holder yang model fix. Kemudian ini kisi-kisi AC-nya model standar lah, seperti mobil umumnya. Nah, kita lanjutkan. Ini joknya masih dari bahan fabric dan ini kalau kita pegang cukup empuk ya. Sampai ke headrestnya semua ini dari bahan fabric dan masih bawaan pabriknya. Oke, sekarang coba kita masuk ke bagian dalam. Nah, ini posisi duduk di Honda Freed. Jadi cukup ergonomis nih untuk posisi duduknya. Kalau kita pegang ini setirnya dari bahan karet ya. Kemudian di setirnya ada tulisan SRS airbag. Nah, sebelah kanan sini untuk tuas lampunya, kemudian sebelah kiri untuk tuas wipernya. Ini wipernya udah interval intermittent namun belum auto ya.
Nah, di sebelah sini kisi-kisi AC, kemudian itu ada tombol untuk MID dan juga untuk terang redup cahaya pada speedometer. Untuk dashboardnya sendiri ini kalau kita pegang dari bahan plastik ya, masih plastik keras biasa, kemudian itu berlanjut terus sampai ke tengah, kemudian sampai ke ujung sini juga. Namun di sisi penumpang ini ada tulisan SRS airbag, artinya sudah ada airbag di sisi penumpangnya. Di penumpang juga dapat cup holder. Kemudian ini lacinya belum soft opening ya, masih pembukaan biasa. Nah, ini ada kabel untuk colokan USB untuk ke audio sistemnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian tengah ini untuk head unitnya udah diganti ya. Kemudian ada juga tombol hazard di atasnya. Ini ada kisi AC di samping kiri kanan. Kemudian ada tempat untuk menaruh koin atau menaruh kartu di bagian atas. Nah, ini untuk shifter transmisinya standar Honda ya. Ini transmisinya biasanya CVT. Dan itu lubang untuk menetralkan. Nah, ini untuk AC-nya sendiri udah digital, namun belum dual zone. Kemudian ada satu cup holder di dashboard bagian depan, tempat penyimpanan di bawah, dan juga ada colokan untuk casan HP. Nah, ini tempat penyimpanannya bisa naruh CD atau naruh tempat parfum ya untuk pengharum mobil. Nah, ini posisi dari sisi driver. Sekarang coba kita nyalakan mobilnya. Namun sebelumnya kalau kita lihat ini pengaturan setirnya bisa teleskopik ya. Maksudnya bisa tilt namun belum teleskopik. Oke, sekarang coba kita masukkan kunci dan kita nyalakan mobilnya. Jadi seperti itu. Dashboardnya cukup menarik nih tampilannya, sudah keren nyalanya gitu. Ya, jadi seperti ini tampilan pada dashboard mobil Honda Freed. Sebelah kiri itu yang garis itu adalah RPM-nya, kemudian sebelah kanan itu fuel consumption atau sisa bahan bakar. Nah, ini untuk AC-nya tadi udah digital ya, jadi bisa kita pencet untuk nyalakan. Kemudian di bagian tengah sini nggak ada apa-apa lagi, kosong aja gitu untuk akses dari depan ke belakang, karena ini mobilnya sliding door dan captain seat gitu, jadi mobilitas penumpang di dalam mobil ini sangat diutamakan gitu. Nah, untuk door trim pintu kiri depan ini ada speaker di bawah tadi, kemudian door handle-nya plastik, ada door pocket dan cup holder juga. Untuk jok sebelah kiri ini kalau kita pegang empuk, bahannya masih sama ya dari fabric. Kemudian dapat sandaran tangan nih, baik sisi penumpang, nah ini bisa kita buka seperti itu, dan di sisi drivernya. Jadi kalau driver maupun penumpang depan bisa mengistirahatkan tangannya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini untuk seat belt di penumpang depan udah ada head adjuster, kemudian hand gripnya model retract. Nah, kemudian kita lanjutkan ini untuk sun visor di sisi penumpang depan ini sudah dilengkapi dengan vanity mirror namun belum ada lampunya. Kemudian di bagian tengah sini ada lampu baca ya untuk sisi kiri maupun sisi kanan. Dan di bagian tengah ini spionnya day night view biasa, belum auto dimming. Di sisi driver juga sudah ada vanity mirror namun belum ada lampunya. Nah, ini posisi duduk yang cukup ergonomis nih dari Honda Freed. Nah, ini tampilan keseluruhan dari dashboard Honda Freed. Nah, sekarang coba kita masuk ke row kedua dari mobil ini. Oke, kita menuju ke belakang. Nah, kemudian kita lihat ini untuk door handle-nya sama ya. Untuk pintu belakang juga sudah dicat sewarna body. Kemudian ini modelnya sliding door. Oke, sekarang coba kita buka pintunya. Nah, sliding door di Honda Freed ini modelnya elektrik nih, jadi kita cukup sentuh aja pintunya langsung terbuka.
Nah, ini kalau kita lihat di bagian sini cukup rendah, jadi sangat nyaman untuk penumpang itu masuk ke dalam kabin mobil. Seperti ini ya sliding door-nya. Nah, kemudian sudah dipasangi juga talang air nih di pintunya, baik pintu depan tadi, baik pintu belakang tadi maupun ini pintu depan. Kemudian untuk naik juga dikasih hand grip nih. Nah, ini yang tadi ya, captain seat untuk penumpang tengahnya, dan juga dikasih sandaran tangan baik di sisi penumpang kiri maupun penumpang kanan. Nah, ini kalau kita lihat pengaturan joknya ini bisa dimaju mundurin nih. Maju mundurnya masih manual sih, namun cukup gampang lah untuk melakukan penyetelan. Itu untuk pengaturan recliningnya. Oke, sekarang coba kita masuk ya ke bagian dalam. Nah, ini tadi posisi duduk saya di depan, posisi mengemudi. Ini kalau kita lihat untuk ruang kakinya masih lega ya, untuk duduk di baris kedua dari Honda Freed. Kemudian juga ada pocket dari jok di depan, baik di sisi driver maupun di sisi penumpang. Kemudian dikasih juga hook di kursi penumpang depan, itu untuk menaruh barang. Kemudian tidak ada laci tengah ya tadi, jadi flat floor mobil ini, sehingga sangat mudah bagi penumpang untuk akses ke depan maupun ke belakang. Nah, ini untuk door trim bagian sisi kirinya ada cup holder, kemudian itu handle pintunya ya, yang elektrik tadi. Kemudian ini hand gripnya sama dengan depan, sudah retract juga. Namun untuk seat beltnya ini posisinya fix ya, tidak bisa diatur ketinggiannya sama yang penumpang depan. Nah, ini posisinya sekarang coba kita lanjutkan. Kita lihat bagaimana cara menutup pintu di mobil ini. Nah, cukup dipegang, kemudian dia langsung tertutup seperti itu. Jadi ini pintunya elektrik nih teman-teman. Jadi cukup dipegang aja, jadi langsung ketutup. Nah, ini secara keseluruhan bagian samping dari mobil ini. Sekarang coba kita demokan lagi cara membuka pintunya. Nah, ini tinggal dipegang, terus pintunya akan otomatis terbuka seperti itu. Jadi sekarang coba kita ulang lagi ya untuk menutup. Ya, tinggal ditarik pelan, kemudian pintunya akan tertutup secara otomatis. Jadi ini kami demokan berulang kali ini sengaja supaya teman-teman yang pengen punya mobil keluarga bisa gampang gitu. Kemudian ban belakang ini remnya masih tromol ya, ukurannya sama dengan ban depan tadi. Kemudian di bumper belakang ini ada sensor parkir 4 titik. Ada juga kamera mundur ya, karena head unitnya sudah aftermarket tadi. Nah, kemudian untuk lampu remnya ini berwarna merah, masih pakai bohlam biasa. Di pintu belakang dikasih juga aksen chrome, tulisan Honda Freed-nya juga chrome dan logo Hondanya. Kemudian ini wiper belakang dan rear defogger pada kaca belakang. Di atasnya ada spoiler. Nah, ini tadi rear defoggernya ya. Kemudian ini spoilernya dari kiri ke kanan. Kemudian di bagian atas juga ada antena model shark fin yang ditambahkan selain dari antena bawaannya yang model short pole antena. Ya, ini pintu belakang dari Honda Freed. Sekarang coba kita buka ya pintu belakangnya. Nah, ini kalau kita lihat untuk door trim pintu belakang juga masih plastik ya, tapi udah cukup rapi nih. Ada pegangan untuk menutup pintunya. Kemudian untuk pegangan pintunya udah hidrolik nih, baik sisi kiri maupun di sisi kanannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena mobil ini cukup besar tadi dan di depan itu captain seat, jadi tidak dikasih bagasi yang cukup besar. Nah, ini untuk membuka spare tire-nya dari situ ya. Kemudian ya tidak terlalu besar sih untuk bagasi mobil ini. Nah, ini cara untuk melipat kursi row ketiganya. Di penumpang row ketiga juga dapat hand grip model retract juga. Kemudian ada seat belt-nya model fix. Kemudian di belakang sini dikasih cup holder dan juga ada speakernya untuk penumpang bagian belakang.
Sama di sisi kiri juga ada cup holder dan ada speakernya juga. Nah, ini keseluruhan dari bagasi di mobil ini. Ini mobilnya 6 orang ya, karena di tengah itu hanya muat 2, di belakang 2, depan 2 gitu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ini tutup tangki bensinnya. Ini bannya yang tadi. Kemudian ini pintu kirinya juga elektrik ya, tinggal ditarik sedikit kemudian dia langsung terbuka secara otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini mobilnya kalau kita lihat sangat rapi, bersih dan terawat ya kondisinya. Masih bagus semua nih untuk jok-joknya, jok bawaannya ini masih dari bahan fabric dan masih bersih. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke bagian kiri depan. Nah, ini tampilan door trimnya sama dengan kanan tadi, bahan ini fabric, kemudian sisanya plastik. Ada speaker dan ada door pocket di door trim penumpang bagian depan kiri depan. Nah, ini untuk karpet bodinya, karpet dasarnya itu masih bludru bawaan pabrik. Joknya sama dengan yang sebelah kanan. Ini untuk tampilan dashboard dari sebelah kiri, cukup rapi dan bersih. Oke, kita lanjutkan. Spionnya sama, sudah retract dan ada lampu sennya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, tampilan secara keseluruhan dari mobil ini. Sebuah MPV keluarga yang cukup populer di Indonesia. Namun sayangnya pembuatannya ini tidak dilanjutkan oleh Honda. Padahal mobil ini cukup laku ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki mobil MPV yang nyaman dan juga bisa enak digunakan ya, dan mobilnya cukup irit, Honda Freed ini bisa jadi salah satu pilihan bagi teman-teman yang ingin mempunyai mobil MPV. Nah, mobil ini sendiri dijual dengan harga untuk cashnya di 140 juta dan kreditnya di harga 132 juta. Mobilnya sendiri masih bisa dinego sih. Ya, kalau teman-teman tertarik langsung saja ke MGK Kemayoran untuk melihat unitnya di AJS Mobilindo. Nah, demikian video yang kami buat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang nyari-nyari mobil. Kalau teman-teman menyukai video ini, mohon dikasih komentar, kemudian like, subscribe, dan jangan lupa untuk menyebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.